Pernah post pertanyaan di Facebook Indo Runner? Mungkin ini adalah jawaban dari pertanyaan yang pernah sahabat aktif post di sana. Let's go! Halo Sobat Aktif, kayaknya udah nggak mungkin ya kalau Sobat Aktif itu lari, nggak ngikutin Facebook atau akun Instagram dari Indo Runners. Di video kali ini gue mencoba melihat-lihat pertanyaan-pertanyaan atau postingan yang ada di Facebook Indo Runner, apa aja sih yang paling sering muncul, dan akan coba gue jawab di video kali ini. Dan mungkin itu adalah pertanyaan dari Sahabat Aktif. Jadi, ikuti terus videonya sampai selesai ya. Dan kalau Sahabat Aktif juga sudah memfollow Facebook dan Instagram Indo Runner, boleh dong kalau gue juga minta Sahabat Aktif mensubscribe channel YouTube dari Bangke ini, agar Sahabat Aktif tidak pada ketinggalan konten-konten menarik dari channel YouTube Bangke ini. Pertanyaan yang sering muncul di Facebook Indo Runners adalah mengenai heart rate. Kenapa pertanyaan mengenai heart rate ini semakin populer saat ini? Jawaban gue yang pertama adalah tentunya karena jam heart rate itu sudah semakin murah di pasaran. Gue masih inget zaman-zaman waktu gue masih awal-awal lari di tahun 2013-an. Seinget gue tuh yang namanya jam dengan heart rate yang ada di pergelangan tangan seperti yang gue pakai sekarang ini nih, itu baru ada di tipe Garmin FR225. Dan tentunya seperti yang Sahabat Aktif tahu zaman sekarang, bukan cuma jam doang, activity tracker pun sudah ada yang dilengkapi dengan fitur heart rate. Kembali ke pertanyaannya, kalau gue ditanya gimana cara nurunin heart rate biar nggak terlalu tinggi, ya obviously, selain dari dengan menggunakan metode Mafoton, MAF, yang nanti juga akan gue bahas, pengalaman gue, salah satu cara untuk menurunkan heart rate adalah dengan cara menaikkannya. Apa nih maksudnya nih? Mau turun kok malah naik? Jadi salah satu metode untuk menurunkan heart rate agar lebih optimal dalam lari adalah dengan melakukan latihan interval. Kalau orang menganggap latihan interval itu gunanya untuk meningkatkan pace, untuk biar lari bisa makin kencang atau yang terkait dengan pace, sebenarnya benefit dari latihan interval itu adalah benefit kardiovaskuler alias kapasitas kerja jantung dan paru-paru. Jadi kalau Sahabat Aktif menyempatkan mulai memasukkan latihan interval paling nggak seminggu sekali di training plan Sahabat Aktif, niscaya heart rate atau kemampuan kardiovaskuler Sahabat Aktif juga akan semakin terlatih, dan akhirnya heart rate pun akan semakin turun apabila Sahabat Aktif lari di pace yang sama. Yang kedua adalah tips latihan half marathon. Jarak half marathon ini memang jarak yang paling populer ya, jarak yang paling disukai oleh kebanyakan pelari, baik dari tingkat pemula yang mau mencoba naik kelas ataupun ya memang yang sudah sering lari. Karena 21,1 kilo itu nggak pendek seperti lari 10K, tapi juga nggak babak belur misalnya kalau seperti kita berlari full marathon 42 kilo. Jadi 21 kilo itu memang sweet spotnya jarak lari. Dia bisa dilakukan sambil enjoy ataupun dibuat kompetitif. Dan gue sendiri itu juga baru lari full marathon setelah gue lari sekitar 3 tahun kalau nggak salah. Dan selama 3 tahun itu jarak favorit gue adalah half marathon. Gue gak akan bahas detail mengenai training plan untuk bisa lari marathon, tapi typically coba aja membuat suatu training plan dengan jarak antara 8 minggu sampai 12 minggu. Jadi kalau ditanya bisa gak lari marathon dari 0 ke 21 itu dalam 4 minggu, gue gak akan terlalu rekomen, karena umumnya itu training plan itu ya panjangnya itu ya antara 8, 12, bahkan mungkin kalau memang termasuk building match bisa 16 minggu. Jadi benar-benar ambil waktu yang panjang untuk melakukan training, berlatih, agar jarak 21 kilo itu menjadi jarak yang bisa dinikmatin, enjoyable yet challenging. Jangan lupa juga tambahkan sesi interval, ABC drill, running drill, strengthen di setiap pada training plan Sahabat Aktif ya. Yang ketiga, soal MAF method. MAF ini kepanjangan dari Maximum Aerobic Function. Ini bukan kependekan dari Mafoton. MAF sendiri ada kepanjangannya Sahabat Aktif. Ini merupakan rezim latihan yang melakukan pendekatan lari atau latihan di zona aerobik. Dan ini memang agak berbeda. Kalau tadi interval itu memang melatih badan untuk berlatih di zona aerobik yang lebih tinggi, MAF hanya melakukan pendekatan lari di zona aerobik. Dan benefitnya pun sebenarnya hampir-hampir sama, yaitu menghasilkan
running ekonomi dari Sahabat Aktif. Gue sendiri udah nyoba latihan dengan menggunakan MAF ini, memang cuma sebulan aja, dan itu pun hanya istilahnya kayak ngeliat-ngeliat di kulitnya aja ya. Karena sebenarnya untuk mendapatkan training plan MAF ini, Sahabat Aktif harus melakukan seperti subscription atau berbayar ya di website resmi dari Dr. Phil Maffetone sendiri. Tapi yang bisa gue dapatkan dan bisa gue berikan di sini adalah menyenangkan, karena gue jadi bisa lari in daily basis dengan heart rate yang lebih rendah, lebih enak karena jadinya setiap sesi lari tuh jadi less challenging, tapi ya benefitnya tetap ada. Dan gue juga menyarankan kalau Sahabat Aktif kebetulan memiliki berat badan yang agak berlebih atau mungkin sudah berumur, metode MAF ini merupakan salah satu metode lari yang cukup efektif. Paling nggak biar Sahabat Aktif bisa lebih fit, bisa lari setiap hari, bisa lebih fit untuk meningkatkan kebugaran dengan merasa tidak terlalu terbeban karena harus lari di pace tertentu atau di speed tertentu, durasi tertentu. Jadi istilahnya rasanya lebih santai lah, dan gue memang highly recommend kalau Sahabat Aktif mencoba metode MAF ini. Oh ya, kalau Sahabat Aktif kebetulan juga berlatih dengan menggunakan metode MAF ini, gue mau dengar dong dari Sahabat Aktif kira-kira benefitnya seperti apa. Apakah bermanfaat banget? Apa aja hasil yang didapatkan dari metode MAF ini? Dan mungkin ada tips yang bisa di-share, silakan tulis ya di kolom komentar di bawah. Yang keempat adalah soal tipe sepatu. Ini juga pembahasan yang paling kayak nggak ada habis-habisnya lah kalau dibahas lah di dunia lari lah. Apakah sepatu A lebih baik dari sepatu B? Apakah sepatu C? Apakah lebih baik sepatu A dengan C digabung? Gimana menggunakan sepatu C untuk keperluan A? Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Intinya kalau udah ngebahas sepatu, ya batasannya sih mungkin adalah budget kali ya. Dalam opini gua, kalau Sahabat Aktif adalah orang seperti gua yang berlari di era pandemik ini untuk menjaga kebugaran, agar lebih fit, agar lebih segar sebelum kerja, bisa bangun dan punya aktivitas dulu. Bagi gua, sepatu asal dia sepatu lari itu nggak akan menjadi masalah untuk dipergunakan lari sehari-hari. Dan pada umumnya sepatu lari dengan rentang budget 300 ribuan sampai 1 juta, 1,5 juta itu umumnya pasti adalah general purpose running shoes atau sepatu lari yang memang kategori umum lah, yang bisa dipakai jogging, bisa juga dipakai untuk training. Jadi istilahnya sepatu dengan harga-harga 2 juta ke atas 3 juta mungkin itu baru yang istilahnya specific use. Misalnya sepatu flagship dari Nike atau Adidas. Tapi kalau di rentang harga 300-an, 500-an sampai 1,5 harusnya sih beda-beda tipis lah, tergantung seleranya Sahabat Aktif. Any kind of shoes, asal sepatu lari, go for it and run it. Apakah boleh beli sepatu diskonan? Jawaban gue adalah definitely boleh. Karena apa? Karena sepatu itu memang didesain untuk bisa dipakai dalam waktu yang lama. Gue punya sepatu Nike Zoomfly seri pertama yang gue beli di tahun 2017. Itu ya kalau cuman buat dipakai jogging 30 menit, hari ini itu masih bisa. Jadi jangan ragu untuk beli sepatu diskonan atau sepatu less call. Yang penting masih sepatu lari. Bagi gue sepatu yang sudah rilis 2 tahun bahkan 3 tahun, ya asal Sahabat Aktif lihat secara fisik kondisinya masih bagus, ya gue sih nggak ragu untuk tetap pakai. Yang kelima adalah pertanyaan seputar injury, terutama di bagian lutut dan telapak kaki. Dalam opini gue, 3 penyebab injury pada saat kita berlari itu adalah, yang pertama adalah penambahan mileage yang terlalu mendadak dalam waktu tertentu. Jadi misalnya biasanya Sahabat Aktif lari 5 kilo, tiba-tiba hari ini lari 8 kilo, 10 kilo. Kemudian yang kedua adalah sepatu yang mungkin ukurannya kurang pas, either itu kekecilan atau terlalu besar. Dan yang ketiga adalah memang kaki Sahabat Aktif itu ya kurang strengthening, memang kurang kuat untuk menopang seluruh tubuh saat berlari. Jadi analogi ini untuk yang ketiga itu karena semisal otot kaki Sahabat Aktif itu belum kurang kuat, dan kemudian Sahabat Aktif juga memaksakan seperti yang pertama tadi lari dengan mileage yang mendadak, otomatis bagian tubuh yang paling kuat dan paling rigid lah yang akan menopang badan Sahabat Aktif. Dan dalam hal ini adalah ya bagian persendian, tulang. Jadi disitulah mulai timbul gejala-gejala injury yang dikarenakan ketidakkuatan anggota tubuh tersebut. Tips untuk mengurangi injury, build up mileage perlahan-lahan. Jadi jangan langsung buru-buru lari dengan mileage yang di-build perlahan-lahan, typically 10% setiap minggu. Kemudian yang kedua adalah lakukan strength training, core training, penguatan core dan penguatan otot kaki seperti squat, calf raise, leg raise,
plank untuk core, masukkan dalam training plan sahabat aktif ya seminggu sekali, 2 kali untuk memberikan ketambahan otot pada kaki dan core sahabat aktif. Jadi itu dia 5 pertanyaan yang paling sering ditanyakan dan gue coba jawab, kasih opini berdasarkan pengalaman gue. Silahkan leave comment below, atau kalau ada pertanyaan lain yang mau ditanya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan gue juga akan menyarankan sahabat aktif untuk mengecek video gue tentang teknik bernapas yang juga pasti bermanfaat untuk sahabat aktif. Coba lakukan, dan jangan lupa klik like, subscribe, dan share video-video pada konten Bangke ini agar gue juga makin bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Sampai jumpa dan peace.